hukum rokok. Muhammadiyah mengharamkan, NU memakruhkan. Tapi bagi orang NU, rokok bisa menjadi haram. Kapan? Ketika dirokok oleh orang yang punya penyakit jantung. Ketika ibu-ibu hamil, maka menjadi haram. Tapi selama tidak, makruh. Muhammadiyah haram. Gara-gara itulah saya mengatakan orang NU masuk surganya lebih dahulu dibandingkan Muhammadiyah. Kenapa? Karena imannya orang NU lebih kuat. Kenapa Muhammadiyah mengharamkan rokok? Karena Muhammadiyah takut dengan peringatan pemerintah, rokok itu membunuhmu. Sementara orang NU nggak percaya, yang membunuh bukan rokok, tapi malaikat Israel alaihi salam. Tapi lah Muhammadiyah bediki saukur pak. Karena peringatan pemerintah, rokok itu membunuhmu, bukan membunuhnu. Membunuhmu, Muhammadiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Pertama-tama dan terutama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kesempatan kesehatan kepada kita semua hingga kita dapat beraktivitas seperti biasa. Mudah-mudahan Allah tetap beserta kita. Sebagaimana dari permintaan dari seseorang, ya Ustaz, tolonglah beri nasihat kepada Gus Miftah. Dia mengatakan dengan lawaknya, dia mengatakan bahwa Muhammadiyah mengharamkan rokok dan NU memakruhkan rokok. Dan dia ada juga mengatakan dengan lawaknya bahwa malaikat Israel sebagai pembunuh. Tolonglah Ustaz, kelihatannya ada menyimpang sedikit dari ajaran Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan sampaikan juga memberi nasihat kepada Gus Miftah. Sebenarnya Gus Miftah kita itulah makanya di dalam Al-Quran dilarang kita melawak. Kadang-kadang saking enaknya melawak itu sehingga kita lupa, sehingga kita menentang Allah. Karena hati kita tidak fokus kepada Allah, kita terfokus pada lawak kita sehingga kita mendatangkan dosa. Maka dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang di sini saya akan sampaikan sedikit masalah haram. Itu kata Gus Miftah, ya. Nah, antum mengatakan yang namanya rokok itu Muhammadiyah mengharamkan, sedangkan NU memakruhkan, sehingga NU duluan katanya masuk surga. Ini suatu namanya mengolok-olokkan Allah. Allah marah itu. Bahkan Allah katakan kenapa dia tidak merasa segan, tidak merasa khawatir memperolokkan Allah. Jadi Allah tegar, wala in sa'altahum la yakulunna innama kunna yaqudu wa na'abu qul abillahi wa ayatihi wa rasulih kuntum tastahzi'un. Kalau kamu bertanya kepada mereka itu, kalau kamu bertanya, pasti dia menjawab, kami sekedar bergurau-gurau saja. Apa kata Allah? Dengan Allah saja, dengan ayat-ayat Allah saja sanggup dia bergurau-gurau, kata Allah. Nah, itu kalau kita lihat, coba lihat dalam surah 9 ayat 65. Allah marah itu. Dengan Allah saja dia tak serius, digurau-guraunya, sehingga dia melanggar ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Itu akibatnya. Memang enak melawak kan?
Tapi akhirnya kita menentang Allah, tak sadar kita. Maka itu ditegas oleh Allah itu. Allah murka dengan kita sebenarnya. Dengan dia saja tidak serius. Ya, sambil ketawa. Kita dengan orang-orang yang penting saja tak berani kita main-main. Serius ya, serius ya. Ini agama yang amat penting. Allah diperolokkan. Nah, itu saya minta kepada saudara Gus Miftah, tolonglah robah ya. Kalau seperti itu dah terasa salah, jangan buat lagi itu ya. Ini demi kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Sampai Allah tegur, dengan Allah saja, dengan ayat Allah saja, dengan Rasul saja diperolok-oloknya. Tidak mau serius dengan itu. Nah, itu ya, Miftah ya. Nah, saya harapkan supaya Gus Miftah nanti pada yang akan datang lebih baik, lebih teliti. Jangan melawak-lawak. Kalau lawak itu membuat kita lupa dengan Allah. Ini masalah haram. Nah, ini saya akan bahas. Masalah haram itu untuk saudara Gus Miftah, itu kan wewenang kita. Ya, bukan tak ada satu orang pun yang diizin Allah menghalalkan atau mengharam sesuatu. Tak boleh. Apalagi Muhammadiyah. Kapan pula Allah memberi wewenang kepada Muhammadiyah untuk mengharam sesuatu? Tak boleh. Sampai Allah tekan di sini. Apa kata Allah dalam surah Yunus ayat 59? Qul ara'aytum ma anzalallahu lakum min rizqin faja'altum minhu haraman wa halala. Qul Allahu azina lakum am 'alallahi taftarun. Apa kata Allah? Katakanlah ya Muhammad, terangkan kepadaku tentang rezeki yang diturunkan Allah kepadamu. Sebagian kamu halalkan dan sebagian kamu haramkan. Apakah Allah telah memberi izin kepada kamu untuk mengharam dan menghalal sesuatu? Atau kamu mengada-ada dusta terhadap Allah? Jadi untuk Gus Miftah, masalah mengharam menghalal itu bukan hak Muhammadiyah, bukan hak NU. Itu sudah merampas hak Allah. Nah itu ya, makanya saya dulu dah sampaikan pada seluruh para mubalik, kuasai Al-Quran dahulu. Ya, sudah kita kuasai seluruh, baru kita sampai. Ya, kalau tidak juga mau, yang mudah-mudah saja disampaikan. Yang apa kita tahu, jangan kita tahu kita sampaikan. Ini akibat ini. Akibat melawak, akibat bercanda gurau, Allah pun kita lawak. Ya, Allah saja kita lawan bergurau. Allah dan Rasulnya kita sepelekan saja. Itu dilarang keras oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini nasihat saya buat Gus Miftah yang akan datang, jangan lakukan lagi. Jangan ikut orang. Saya katakan jangan. Orang itu nak melawak. Saya tahu tujuan antum supaya orang senang, supaya orang ramai, supaya orang suka kepada kita, biar orang ketawa terbahak-bahak. Tapi kita ketawa mengetawakan Allah Subhanahu Wa Taala, mengetawakan Rasul, mengetawakan ayat-ayat Allah. Itu yang dilarangkan oleh Allah. Nah, kita tak sadar kan? Lebih enak-enak ngomong ternyata menentang Allah. Yang tidak ada hak kita mengharam juga kita kata haram dan halalnya. Itu wewenang Allah mengharam dan menghalalkan. Nah, itu yang berikut. Yang berikut lagi lawak, saking lawak, katakan malaikat maut atau malaikat Israel membunuh. Itu salah besar, itu berdosa, itu memfitnah. Ingat ya, malaikat apapun malaikatnya, dia tidak ada kekuasaan. Dia lamah, dia do'if, dia hanya menjalankan perintah Allah. Yang nama malaikat maut itu, atau malaikat yang namanya malaikat Israel, dia tak mampu untuk menyabut nyawa kita kalau tidak diperintah Allah. Jadi kata Allah, kita tak mati, tak mampu dia datang untuk mematikan kita. Tak bisa. Dia berbuat apa saja yang diperintah Allah baru dibuatnya. Dia tidak tahu memandai-mandai. Ya, bukan macam kita buat pandai-pandai. Yang tak layak kita sebut. Mereka tidak seperti kita. Macam tadi, Allah mengatakan haram, ya haram. Malaikat nurut saja. Allah mengatakan halal, halal katanya. Tak berani dia mengarang-arang. Nah ini. Jadi untuk Miftah, ini saya lakukan semua ini bukanlah karena sombong, demi hak Muhammad dan keluarganya. Saya tidak mau rasanya umat ini tersesat. Saya tak mau umat ini lalai mengingat Allah. Hanya sekedar terbahak-bahak, ketawa-ketawa. Akhirnya maut datang. Sudah wafat nanti baru menyesal. Kesal aku. Kalau aku benar-benar hidup kembali, pasti aku tidak mau melawak lagi. Nah, itu maksudnya. Jadi di sini saya sampaikan
Kalau untuk menyampai agama itu janganlah melawak-lawak, sampaikanlah serius dengan Allah. Kalau kita melawak berartinya kita tidak serius, ya, mengolok-olok Allah, kata Allah. Nabi Allah tekankan di situ, memperolok dia, aku saja, Rasul aku saja, ayat aku saja diperoloknya. Nah, jadi jangan seperti itu ya, Abah, Miftah, ya Gus Miftah, supaya lebih baik lagi ya. Nah, jadi Allah marah. Jadi apa kata Allah? Qul ara'aitum, katakanlah ya Muhammad, ma anzalallahu alaikum mir rizqin faja'altum min haraman wa halala, qul Allahu azina lakum am 'alallahi taftarun. Katakanlah ya Muhammad, terangkanlah kepadaku tentang rezeki yang diturunkan Allah kepadamu dan kamu jadikan sebagian halal dan sebagian haram. Apakah Allah telah mengizinkan kamu berbuat demikian atau kamu berdusta atas nama Allah? Nah, ini saya terangkan sedikit. Ayat ini bukanlah berartinya Nabi Muhammad yang menghalalkan kita. Katakan ya Muhammad kepada manusia. Katakan Muhammad, siapa yang menghalal dan mengharamkan apa-apa yang diturun Allah kepadamu? Ada sebagian haram, ada sebagian halal, ada kata kamu apa makruh. Buat pandai pula kita berfatwa, sedangkan Allah tidak ada mengizinkan itu. Itu maksudnya. Jadi untuk memahami ayat ini memang susah kalau orang yang tidak paham. Dikatakan Nabi Muhammad katanya, dia Allah minta sampaikan, ya Muhammad sampaikan kepada manusia, siapa yang halal dan mengharamkan rezeki yang kuturun itu? Sebagian halal, sebagian haram. Apakah Allah mengizinkan kepada dia? Nah, begitu maksudnya ya. Gus Miftah, sekali lagi nasihat saya buat Gus Miftah, jangan buat lagi seperti itu. Jangan ikut orang. Orang melawak, kita nak melawak. Orang ingin disenangi orang, kita mau juga. Tapi kita, Allah murka kepada kita. Mau Allah murka pada kita? Saya tanya pada apa? Gus Miftah, senang Allah, demen Allah murka kepada kita? Nah, itu yang saya sampaikan ini. Mudah-mudahan nanti Miftah akan Gus Miftah akan sadar, tidak berbuat lagi, bertaubat kepada Allah. Semoga apa yang masa telah lalu itu akan diampun oleh Allah. Tapi benar-benar taubat ya. Mudah-mudahan Gus Miftah dapat sadar. Ya, ini nasihat saya ya Miftah, jangan buat lagi ya. Banyak itu menyimpang, ada 5 kesalahan tadi. Mengharamkan sesuatu, tambah lagi ya, mengatakan masuk surga duluan orang apa kelompok NU, itu lebih payah lagi. Taulah dia mengikuti Allah, tahu dia NU lebih duluan dari Muhammadiyah masuk surga. Itu kan hak kita ya. Sedang menghalal mengharam saja bukan hak kita. Ini tambah lagi masalah surga dan neraka. Kalau Allah mau masuk neraka, mau apa kita? Nah, begitu. Jadi di sini saya sampaikan, janganlah kalau masalah itu agama jangan diolok-olok. Kalau kita mau olok-olok berarti kita sama dengan syaitan. Oleh sebab itu bersungguh-sungguhlah ya untuk saudara Gus Miftah. Mudah-mudahan Gus Miftah ini mendapat tempat juga nanti ya yang baik. Ya, ini saya nasihat ini pada Gus Miftah, jangan buat lagi ya melawak-lawak sehingga tak sadar yang kita lawak itu ada Allah, yang kita olok-olok itu ada Allah, yang kita ketawakan adalah Allah. Kalau kita sudah memperolok-olok Allah, sudah mengetawakan Allah, di mana tempat kita? Nah, coba tadaburkan, tafakurkan, ya itu penting. Nah, untuk Gus Miftah, mudah-mudahan Gus Miftah pada yang akan datang lebih baik lagi ya. Mudah-mudahan tidak akan terulangi lagi. Ini saja nasihat saya buat Gus Miftah. Semoga Gus Miftah juga dengan hati yang sabar, dengan berlapang dada, pikiran yang sehat, menerima apa yang telah saya nasihat ini. Mudah-mudahan Allah tetap bersama kita. Ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf dari segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.